Oke, sekarang aku udah nyampe di Museum Nasional Alam and Science. Jadi ini pintu masuknya ya. Kalian perlu jalan 5 menit nih dari JR Station Ueno untuk menuju ke sini. Nah, nanti kalian tinggal masuk dan kalian bisa beli tiket masuknya nanti di dalam ya. Oke, setelah masuk ke dalam nanti kalian bisa beli tiketnya di dalam ya. Sorry ya, tadi aku nggak sempet shoot pas aku lagi beli tiketnya. Jadi setelah masuk beli tiket, nanti kalian akan masuk ke gedung ini, terus kalian akan lewatin gedungnya. Nah, di sini lumayan lengkap ya. Jadi tata caranya bagaimana perginya. Jadi kalian tinggal ikutin aja rute-rute yang dikasih dan sign yang ada di sini. Jadi kalian akan dibawa naik dulu. Sebentar lagi kita akan naik. Nah, kalian kan keluar di jalan biasa dan jangan kaget ya kalau keluar di jalan biasa. Nah, tempatnya udah deket banget nih. Jadi, kalian bisa patokan di sini. Nah, ini dia Global Gallery. Jadi, kalau bahasa Jepangnya Chikyukang ya. Jadi, kalian tinggal masuk ke Global Gallery ini. Sekarang kita akan masuk ke Global Gallery ini. Jadi kalian bisa lihat patokannya adalah eskalator, tapi kalian jangan naik ke atas ya, tapi kalian tinggal berbelok ke kanan. Nah, ini kalian bisa lihat pintu masuknya. Oke, aku udah di salah satu spot paling keren di Global Gallery, yaitu Teater 360. Nah, di depan aku ini ada kerangka dari Tyrannosaurus Rex besar yang tepat berdiri di tengahnya. Nah, di sekelilingnya itu ada layar 360 derajat, tempat film sains diputar. Keren banget kan? Nah, kalian tinggal cukup belok kanan sedikit. Nah, kalian bisa lihat nih, dunia bawah laut. Ini adalah salah satu display paling megah, di mana satu dinding penuh dengan ikan laut asli yang diawetkan loh. Jumlahnya juga puluhan, mungkin bisa ratusan. Jadi disusun rapi dari atas sampai bawah, seolah menggambarkan zona kedalaman lautan. Nah, dan yang buat museum ini beda adalah pencahayaan dan tata ruangannya bikin kita tuh ngerasa kayak nyelam langsung ke laut. Buat kamu nih yang suka biologi laut atau bahkan hanya pengen lihat sesuatu yang beda, wajib banget nih buat nikmatin pelan-pelan ya di sini. Oke, yang aku suka nih dari museum ini karena kita nggak cuma lihat-lihat aja. Di sini ada layar interaktif, jadi kalian bisa temuin di beberapa spot di museum ini. Kalian tinggal touch aja yang mana kalian pengen tahu, misalnya tentang dunia alam, dunia manusia, atau perkembangan evolusi manusia ya misalnya. Nah, contohnya nih, kita coba. Kita lihat tengkorak dari zaman dahulu manusia, bagaimana sih evolusinya. Nah, di sini sudah ada penjelasannya lengkap, jadi berasa kalian kayak ilmuwan. Dan buat kalian yang bawa anak-anak cocok banget nih, jadi buat pembelajaran karena ini bisa nambah ilmu buat kalian dan juga keluarga kalian. Setelah kalian puas nih melihat dunia laut, kita beranjak ke dunia hutan dan daratan, yaitu di zona ekosistem atau biodiversity of the forest. Nah, lokasinya itu nggak jauh ya dari tempat yang tadi, jadi kalian tinggal lurus aja. Jadi kalian akan tiba di sini nih. Nah, di sini apa sih yang bisa kita lihat? Jadi kita bisa menyusuri ekosistem dari hutan, lengkap nih dari akarnya sampai hewan yang hidup di dalamnya. Nah, contohnya nih bunga Rafflesia arnoldi, pasti kalian pernah lihat kan bunga bangkai ini. Nah, di sini nih kalian seperti lihat di layar itu akan terlihat binatang-binatang apa sih yang biasanya hidup di kayu-kayu atau lingkungan-lingkungan yang ada di hutan ini. Ini contoh spesies dari kupu-kupu, terus serangga-serangganya.
ini adalah pohon yang besar. Jadi pohon ini ukurannya segede aslinya nih guys. Dan sekitarnya juga kamu bisa lihat diorama hewan kecil kayak serangga, reptil, burung-burung liar yang ada di Jepang. Nah, setiap sudut di sini juga dirancang kayak hutan beneran nih, tapi dalam format yang indoor. Jadi anak-anak ini bisa eksplor tanpa takut nyasar, dan yang dewasa juga bisa nikmatin detailnya sampai belajar tentang keseimbangan ekosistem. Keren banget kan? Oh ya, buat kalian yang kesini jangan sembarangan sentuh ya, karena ada larangan untuk menyentuh barang-barang display seperti ini, takutnya rusak. Oke, sekarang kita udah pindah ke tempat berikutnya. Jadi kita udah ada di Origin of Biodiversity. Jadi di sini itu adalah bagian yang menjelaskan awal dari semua kehidupan di bumi nih. Di sini kita bisa lihat bagaimana satu bentuk kehidupan sederhana jutaan tahun lalu bisa berkembang menjadi jutaan spesies seperti sekarang ini. Dari mikroorganisme, makhluk laut pertama, sampai hewan darat, dan akhirnya manusia. Nah, di bagian ini ada banyak fosil, grafik evolusi, dan ilustrasi menarik yang bisa membantu kalian untuk ngerti gimana sih proses itu berjalan selama miliaran tahun. Rasanya kayak ikut kelas biologi nih, tapi dengan visual yang super keren dan mudah dipahami. Nah, sebagai contoh, ini adalah evolusi dari kupu-kupu. Jadi kalian bisa lihat kupu-kupu pertama sampai kupu-kupu yang bisa kita nikmatin saat ini. Di sini lumayan banyak ya anak-anak juga. Nah, di sini ini adalah kepiting. Kalian bisa lihat kepiting laut perkembangannya seperti apa dari mulai awal sampai sekarang. Keren banget nih buat kalian mau mengajak keluarga kalian ke sini. Nggak cuma jalan-jalan, tapi kalian bisa dapat ilmu tambahan buat kalian kehidupan selanjutnya. Ini adalah tikus. Perkembangan tikus saya udah dijelasin ya semuanya. Wow, di sini keren banget ya, banyak banget spesiesnya, jadi udah dibeda-bedakan. Jadi kalian gak akan bingung nih, ini apa, seperti itu. Jadi ini ada ikan, burung. Gak cuma hewan-hewan aja, di sini juga ada botanical. Jadi di sini juga ada perkembangan dari, contohnya ini nih, pinus dari dahulu sampai sekarang. Oke, setelah kita jelajahi evolusi dari binatang laut, darat, bahkan ke hutan-hutan, sekarang kita akan lihat ke evolusi dari vertebrata, jadi hewan vertebrata. Nah, kalian bisa lihat nih, di atas kepala kita nih ada kerangka ikan raksasa dan hiu purba. Nah, sebelum kesini, aku mau kasih lihat kalian ke satu tempat, yaitu apa ini biru-biru? Nah, ini adalah bagian yang menjelaskan bagaimana kehidupan di bumi dimulai lebih dari 4 miliar tahun yang lalu nih.
Prosesnya dimulai dari molekul sederhana yang saling berinteraksi di lingkungan purba, sehingga terbentuklah kehidupan seperti sekarang. Nah, ini juga beberapa contoh-contoh dari evolusi-evolusi yang terjadi dari zaman dahulu sampai saat ini. Nah, ini contohnya nih kerang. Wow, gede banget ya kerang zaman dulu. Ini lobster, ada kepiting. Wah, yang ini gede banget nih kepitingnya. Dan memang jenisnya agak berubah-berubah ya dari waktu ke waktu, bentuk-bentuknya sedikit ada perubahan karena mereka berevolusi. Wow. Nah, ini kita lihat evolusi dari ular. Terus yang ini nih, yang paling bagus nih. Itu adalah ikan purba Coelacanth yang warna hitam di atas itu. Terus ini ada burung unta. Gede banget kan, salah satu burung terbesar yang tidak bisa terbang nih. Nah, buat kalian yang bertanya-tanya, ini asli atau cuma replika sih? Nah, jawabannya adalah hampir semua spesies yang kalian lihat di sini ini adalah hewan yang asli yang telah diawetkan. Jadi mereka bukan buatan, bukan patung plastik. Jadi hewan ini benar-benar pernah hidup di bumi. Proses pengawetannya dilakukan secara ilmiah dan sangat teliti. Misalnya, burung-burung dan mamalia itu diawetkan lewat metode taksonomi kering, yaitu kulitnya dibersihkan, diawetkan, lalu diisi ulang dan dibentuk kembali supaya tetap mempertahankan postur dan tekstur aslinya. Ada juga teknik modern seperti plastinasi, di mana jaringan tubuh diganti dengan resin supaya tetap utuh bertahun-tahun. Nah, untuk rangka seperti dinosaurus atau paus, memang kadang ada bagiannya direkonstruksi karena tidak lengkap, tapi tetap berdasarkan temuan nyata dan studi ilmiah yang ada. Nah,
Spesies ini berasal dari berbagai sumber nih. Jadi hewan yang meninggal alami di kebun binatang, ada yang dari sumbangan ilmiah, ada juga yang hasil dari ekspedisi penelitian. Dan semuanya didokumentasikan dengan etika dan juga izin yang jelas. Jadi nggak sembarangan ya. Seperti tadi nih, kalian bisa langsung lihat ikan coelacanth atau bulu burung langka yang dipajang. Jadi di museum ini terasa begitu hidup karena kita nggak cuma lihat informasi aja, tapi benar-benar berhadapan langsung dengan makhluk nyata dari berbagai zaman dan habitat. Dimana wajib banget nih masuk ke bucket list kalian kalau kalian lagi ke Ueno. Oke, sekarang aku ada di zona Human Body Exploration. Nah, ini adalah salah satu area paling interaktif di museum ini. Nah, aku juga bakal coba beberapa alat-alat di sini ya. Nah, di sini tuh ada alat yang bisa ngejelasin tentang cara kerja tubuh kita dari sistem pernapasan, pencernaan, sampai sensor di kulit. Nah, yuk kita coba beberapa simulator yang ada. Nah, yang pertama aku bakal nyoba alat interaksi pendeteksi suara tubuh. Nah, di sini apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini aku agak bingung ya awalnya, ngapain sih ini? Nah, sebenarnya yang harus dilakuin adalah tutup telinga kalian dan tempelkan jidat kalian di tombol kuning ini. Tapi karena aku lagi salah artiin, jadi aku nggak melakukan seperti itu. Nah, yang harus kita lakukan adalah sebenarnya tangannya harus kalian tutup nih telinga kalian biar kalian bisa konsentrasi, terus tempel jidat kalian. Nah, alat ini akan menggetarkan suara dari dalam tubuh. Biasanya itu adalah suara detak jantung, aliran darah, atau suara di dalam kepala. Dan kamu bisa rasain nih getarannya lewat tulang tengkorak dan tulang bagian dalam. Nah, tujuan dari alat ini adalah untuk menjelaskan bagaimana suara dalam tubuh bisa terdengar berbeda bila dihantarkan lewat tulang kepala dibanding lewat suara. Next yang mau aku coba adalah alat ini nih. Nah, aku bingung nih kenapa orang depanku muter-muter. Alat apa ini ya? Nah, jadi alat ini adalah alat yang namanya simulator cahaya terpolarisasi. Jadi cara kerjanya tinggal diputar kayak gini, terus warnanya langsung berubah-ubah. Jadi kayak pelangi digital.
Jadi sebenarnya ini buat nunjukin gimana cahaya itu bergetar ke arah tertentu. Nah, kalau arah getaran cahayanya diubah pakai alat kayak gini, tampilannya bisa beda banget nih. Warna yang tadinya terang bisa jadi gelap atau sebaliknya. Konsep kayak gini dipakai banyak loh di benda-benda yang kita pakai kayak kacamata anti silau, layar HP, sampai kamera. Kalau ini adalah stimulator gelombang, alat stimulator gelombang ya. Nah, untuk alat ini juga aku kurang tahu nih fungsinya seperti apa, karena aku coba pencet-pencet tapi nggak ada perubahan nih. Buat kalian tahu boleh tulis di kolom komentar ya, kasih tahu aku ini alat apa sih. Nah, kalau ini kayaknya meja interaktif deh yang bisa kalian kunjungi nih. Buat anak-anak pasti menarik banget, jadi kayak ada penjelasan-penjelasannya gitu. Nah, itu tadi aku udah kunjungin salah satu museum yang wajib kalian kunjungi kalau kalian ke Jepang ya. Apalagi buat kalian yang ajak anak-anak, interaktif banget nih, yaitu di Museum Alam and Science yang ada di Ueno. Nah, buat kalian yang punya request kemana bisa tulis di kolom komentar, dan buat kalian yang udah pernah ke museum ini juga bisa tulis di kolom komentar buat sharing ke teman-teman kalian juga kayak gimana sih museumnya menurut sudut pandang kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya Besti. Bye Besti.